Kalau besar nanti aku ingin menjadi balerina. Bercita-cita menjadi balerina. Jenny, cukup, hentikan, tegas ibu sambil masuk ke kamar dengan kesal. Di atas kasurnya, Jenny akhirnya berhenti melompat-lompat. Pipinya kemerahan dan rambut kepangnya berantakan. Ibu lihat, aku adalah juara dunia trampolin. Jenny, kasurmu bukan trampolin. Dan ibu sudah menyuruhmu tidur sejak tadi. Tapi bu, stop. Sekarang sudah waktunya untuk tidur. Keesokan harinya, di sekolah hal yang sama terulang lagi. Jenny dihukum gurunya. Dia diharuskan duduk di bangku taman hingga jam istirahat usai. Dia dihukum karena saat bermain kejar-kejaran, Jenny mendorong Naomi dengan keras. Kalau begitu aku tidak mau berbicara dan bermain lagi. Tidak akan pernah, gerutu Jenny sendirian di bangku taman. Saat itu juga dia mendengar alunan musik di belakang tembok sekolah. Dia berdiri di atas bangku dan berjinjit. Di sebuah ruang yang besar, seorang putri cantik sedang menari dengan seorang pangeran yang tampan. Wah! Mereka benar-benar menawan. Mereka menari bagai kupu-kupu. Sepulang sekolah, Jenny bergegas menghampiri ibunya. Ibu, aku melihat seorang putri berpakaian pink di sebuah rumah di belakang sekolah. Itu adalah sekolah balet, ujar ibu. Kamu ingin ke sana? Iya, aku juga ingin menari seperti seorang putri. Tak lama kemudian, Jenny menekan tombol bel rumah itu. Tik-nong! Seorang wanita yang menggunakan tutu dan rok balet membukakan pintu. Dia adalah putri yang dilihat Jenny. Selamat siang ibu, sapa Jenny. Saya ingin belajar menari seperti ibu. Putri cantik itu pun tersenyum. Untuk menjadi seorang balerina, kamu harus banyak berlatih. Ayo silakan lihat-lihat. Jenny dan ibunya masuk ke ruang latihan. Wah, kacanya besar sekali dan lantai kayu itu. Bagaimana cara mereka bisa menari di atas lantai kayu? 1, 2, 3, 8 anak perempuan, hitung Jenny. Wah, ada anak laki-laki juga. Sepulang dari tempat itu, Jenny merengek. Ibu, ayo daftarkan aku mulai hari ini. Aku berjanji akan jadi anak yang manis. Benarkah? Tanya ibu. Ya, aku janji, ibuku sayang. Baiklah, pertama kita harus pergi membeli tutu. Terima kasih ibu, seru Jenny sambil melompat-lompat kegirangan. Di toko yang menjual peralatan olahraga, Jenny seperti merasa di surga. Di sana ada stocking yang panjang, ada tutu yang mekar, sepatu, dan rok bawahan. Semuanya dalam berbagai warna. Yang ini ibu, seru Jenny sambil menunjuk sebuah tutu berwarna pink. Akhirnya hari pertama latihan tiba. Dengan memakai tutu dan sepatu balet berwarna pink, Jenny bergegas menuju tempat latihan. Cepat ibu, nanti kita terlambat. Ibu mau mengambil jaket dulu ya. Jenny tidak mendengarkan perkataan ibunya karena dia sudah duduk di mobil dengan manis. Lurus, tekuk. Bagus, Firny. Kau hebat, Leo. Jenny memandang Isabella, si pelatih balet, dari kaca dan menirukannya. Ternyata tidak mudah. Aku tampak seperti orang bodoh, kata Jenny dalam hati sambil memandang iri pada Firny. Gadis berambut pirang yang cantik yang menari dengan anggun tanpa ada kesalahan. Leo, anak laki-laki itu juga menari dengan sangat indah. Setelah latihan selesai, Jenny mengemas barang-barangnya sendirian di tempatnya. Hai, namamu siapa? Jenny berbalik. Leo sedang tersenyum padanya. Namaku Jenny. Kamu menari dengan sangat lincah tadi, tidak sepertiku. Pada awalnya, aku juga sering melakukan kesalahan. Benarkah? Tentu saja, kau tahu, di sini anak-anak perempuan tidak terlalu suka mengobrol denganku. Dan di sekolah,
Teman-temanku mengejekku karena menurut mereka menari itu tidak ada gunanya. Itu karena mereka bodoh, sahut Jenny. Setelah beberapa minggu, Jenny dan Leo menjadi sahabat. Namun suatu ketika, Jenny tiba-tiba menjadi kesal. Aku bosan berlatih terus di kelas, tubuhku kaku seperti kayu. Jangan berkata begitu, kamu sudah hampir bisa melompat dengan baik, jawab Leo. Mungkin, tapi aku ingin bisa menari seperti Isabella. Berputar-putar dan terbang di udara. Sambil meringkuk di balik jaketnya, Jenny mencoba melenturkan kakinya. Aduh, sakit sekali. Jenny menangis terseduh-seduh. Aku memang bodoh, aku mau berhenti saja. Dan kau mau meninggalkanku? Tanya Leo. Carilah teman lain, berteman saja dengan Virnie. Dia kan pintar menari. Si sombong itu. Tidak mau. Ayo kita pemanasan dulu dan jangan menangis lagi. Berkat dukungan Leo, Jenny kembali bersemangat dan tetap mengikuti kursus balet. Pada suatu hari yang cerah, Isabella mengumpulkan semua muridnya dan memberikan pengumuman penting. Anak-anak, kalian tahu bahwa setiap akhir tahun kita selalu mengadakan pertunjukan balet? Nah, kali ini kita akan tampil di gedung opera. Bersama para penari terkenal, 2 minggu lagi. Tidak akan mulai latihan di sana. Nah, sekarang ayo kita mulai pemanasan. Hari Rabu berikutnya, jantung Jenny berdegup kencang. Dia pergi ke gedung opera bersama teman-temannya. Ketika memasuki ruangan itu, dia merasa terpesona. Tempat yang sangat indah. Dia belum pernah melihat tempat seindah ini. Semua balkon dihias dengan cantik, lampu-lampu kristal berkilauan, dan panggung diterangi oleh cahaya yang memukau. Seperti berada di istana putri raja, ucap Jenny. Latihan dimulai di bawah pengawasan ketat Pak Minsky, seorang koreografi. Ya ampun, bisik Jenny pada Leo. Wajah orang itu seram sekali. Kau lihat bagaimana dia melototi kita saat kita berbuat salah? Ya, gumam Leo. Bahkan Virnie pun tampak ketakutan. Isabella bertepuk tangan untuk menghentikan keributan. Anak-anak, tolong dengarkan saya. Nanti pada saat pertunjukan, 2 di antara kalian akan menari secara berpasangan. Saya telah memilih. Jenny menahan nafasnya. Leo dan aku dalam hatinya. Leo dan Virnie. Jenny menghampiri Leo. Selamat lo, luar biasa. Virnie benar-benar beruntung. Ya, kalau Leo, aku lebih suka menari denganmu. Tapi kita akan tetap berlatih bersama. Hari pertunjukan sudah dekat. Malam ini adalah malam gladi bersih dengan menggunakan kostum. Lihat betapa sibuknya kami di belakang panggung. Dengan bantuan penata kostum dan penata rias, para balerina mencoba kostum mereka dan berdandan. Halo Putri Jenny, kau tak pernah terlihat secantik ini. Leo menyapa Jenny sambil membungkuk dengan memberi hormat. Tapi Jenny mengacuhkannya. Leo bingung. Mengapa kamu diam saja? Ada apa? Aku sakit perut, jawab Jenny pelan. Kamu pasti sedang grogi. Nanti di atas panggung kamu akan merasa enakan. Tiba-tiba Virnie muncul di belakang panggung. Pasti karena kamu jarang melakukan pemanasan, serunya pada Jenny. Virnie tampak sombong. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, sahutnya sambil menyambar tutunya. Latihan dimulai. Leo benar, Jenny sama sekali tidak merasa sakit perut. Sekarang tibalah saat menari berpasangan. Leo memegang-pegang Virnie dengan lembut dan Virnie mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Lalu, aduh, pahaku, seru Virnie. Dan saat itu juga dia menangis terseduh-seduh. Virnie lari meninggalkan panggung sambil menahan rasa sakit. Pak Minsky, sang koreograf, terlihat kebingungan. Kesel Leo, 3 hari sebelum pertunjukan. Lebih baik kita ganti saja. Tapi Isabella tidak tampak panik. Dia mendekati koreograf itu sambil berbisik padanya. Apa yang kira-kira dia katakan?
Tiba-tiba Pak Minsky berdiri dan berkata, "Jenny, gantikan Firnie." Tanpa menunggu jawaban Jenny, Pak Minsky berkata, "Ayo semua kembali latihan, kita akan mengulang semuanya dari awal." "Kamu hafal semua gerakannya kan?" bisik Isabella pada Jenny dengan senyum penuh keyakinan. Iya, tapi bagaimana Anda tahu?" kata Jenny dengan gugup. "Saya melihat kalian berlatih, kamu dan Leo. Kalian begitu sempurna. Menari berdua saja dengan Leo di depan semua orang." Jenny merasa impiannya akan segera terwujud. Pada malam pementasan, mereka mendapatkan sambutan meriah dari para penonton. Sambil mendengarkan musik, Jenny dan Leo menari bagikan sepasang pangeran dan putri. Di akhir pertunjukan, lampu-lampu sorot menyala dan para penonton berdiri untuk bertepuk tangan. Orang tua Jenny melambai-lambaikan tangan. Mereka sangat bangga. "Kau lihat, semua orang menyukai tarian kita," bisik Leo. "Oh iya, benar," jawab Jenny. "Lihat, apakah yang berada di deretan kursi kedua itu teman-temanmu?" "Tidak mungkin, aku tak menyangka mereka mau menonton pertunjukan anak perempuan." Teman-teman Leo berdiri dan bertepuk tangan dengan riuh. "Kamu hebat, Leo!" Lalu Leo menggandeng tangan Jenny dan mengajaknya maju ke depan panggung untuk memberi hormat yang terakhir kalinya kepada para penonton. "Kelak kalau kita besar nanti, kita akan menjadi penari balet terkenal," bisik Leo di telinga Jenny. Tamat. Oke, masuk.